Kenapa kita perlu belajar public speaking di era saat ini menurut teman-teman semuanya? Nanti untuk materinya akan di-share setelah acara ini selesai ya. Ya, silakan teman-teman beropini, berikan pendapatnya terkait pertanyaan yang ada di layar teman-teman semua. Kenapa kita perlu belajar public speaking di era saat ini? Yo, boleh silakan kasih pendapatnya masing-masing. Kita nggak ngomongin salah benar ya, karena nanti kita akan coba kumpulkan semua jawabannya untuk menemukan jawaban-jawaban terbaik. Silahkan jawab di kolom chat buat teman-teman semua. Alasan kenapa kita perlu belajar public speaking. Silakan tulis di kolom chat untuk kita sama-sama tahu nih, seberapa penting public speaking untuk kita pelajari. Karena kebetulan itu kan yang akan kita pelajari malam hari ini. Dari Mas Auki, kalau kita belajar public speaking, kita akan punya value yang lebih. Cakep. Dari kayak ini, karena zaman sekarang harus interaksi melalui media sosial. Cakep. Dan dari Kak Yuli, untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan produk kita. Betul banget ya. Karena percuma kalau kita punya ide, punya gagasan, tapi nggak bisa menyampaikannya, atau salah dalam menyampaikannya, maka ide kita nanti malah nggak jadi apa-apa. Dari Kak Atik, jalin relasi. Betul. Dari Kak Widi Bandung, membantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, supaya bisa berkomunikasi dengan tenang dan lancar, supaya bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Sip, cakep semuanya, jawabannya itu tepat semuanya. Dari apa yang teman-teman sampaikan, memang di era saat ini saya pribadi juga sepakat bahwa kita sangat perlu belajar public speaking. Apalagi saat ini adalah eranya zaman media sosial ya teman-teman ya. Mungkin kita sama-sama tahu banyak banget sekarang generasi muda tuh yang lebih sering muncul di media sosial. Bahkan kita nggak pernah terbayangkan tuh di zaman-zaman kita. Anak usia 20 tahun udah jadi trainer misalnya. Anak usia 20 tahun sudah punya penghasilan puluhan juta karena bikin konten misalnya. Nah, itu adalah beberapa contoh bahwa ternyata kalau kita menguasai kemampuan public speaking lebih dini, itu bisa menjadikan kita sesuatu. Seperti tadi dijawab sama Mas Auki, kita punya value yang lebih. Baik itu misalnya kita mau bekerja di sebuah perusahaan, ataupun kita mau berkarya untuk diri sendiri. Itu adalah sebuah hal penting yang kita miliki saat ini. Nah, kalau ngomongin public speaking, saya mungkin menambahkan nih dari jawaban teman-teman semuanya. Kenapa perlu belajar public speaking? Ini saya coba ambil dari buku Effective Leadership Communication karya Dr. Dasep Suryanto. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ngomongin komunikasi atau public speaking, itu yang orang nilai dari apa yang kita sampaikan itu adalah sebesar 7%. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya itu 93%. Jadi gak salah nih kalau misalnya ketika kita mau menyampaikan hal baik, bisa jadi ditangkap oleh orang lain tuh kurang tepat kalau kita menyampaikannya salah. Bahkan ini yang menarik nih teman-teman. Di beberapa bulan belakangan ini tuh ada video-video yang cukup viral terkait pejabat publik yang punya jabatan, yang titelnya banyak dan terkenal pintar, tapi mereka dalam berkomunikasinya tuh kurang tepat dalam menyampaikannya, sehingga malah menimbulkan sebuah keriuhan. Saya kasih contoh ya, biar ada gambaran ya. Ini mungkin teman-teman juga pernah lihat terkait contoh pejabat publik yang seperti ini. Jadi beberapa kesempatan nih saya lihat di beberapa video, kok bisa ada orang yang titelnya banyak, terus pengetahuannya mungkin juga bagus, tapi ketika di depan layar tidak bisa menguasai kemampuan public speaking-nya.
dalam seni komunikasi khususnya. Oke, sebentar, saya cepatkan. Itu tidak problem. Bang, Gitu loh. abang sudah Gini tahu lah. dong. Saya Kalau tahu itu abang sebuah tahu. pelanggaran, gini, Substansi Pen. juga bicara proses. Prosesnya Iya, Pen. total. Selama substansi melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, Gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada Tetap nepotisme rakyat. dihukum, melanggar Orang etik. mengorkestrasikan curang-curang, tapi ikut-ikut pemilu. Lah, Ini kelompok culas menggugat kecurangan, gitu loh. Orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Deh. Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu bosan nunjuk-nunjuk di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu asli dari Pemilu aja culas. kalah sombong. Lu asli dari culas. Ya Yang kurang Allah. ajar lo. Oke, Ya teman-teman ya, betapa memalukannya kalau bahasa saya ya, seorang pejabat publik ditayangkan di TV, tapi public speakingnya seperti itu gitu. Jadi kan jadi bukti nih, kalau misalnya public speaking itu bukan hanya berbicara apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita mengatakannya. Jadi kalau kita benar-benar sadar dalam melakukan public speaking, harusnya hal seperti itu tidak akan terjadi. Apalagi itu jadi konsumsi publik ya. Nah, jadi ini ya salah satu alasan kenapa kita perlu belajar public speaking yang baik adalah agar maksud yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan tepat. Yang kedua, dari guru saya mengatakan kalau misalnya manusia itu dilihat dari cara ia berbicara. Jadi kalau kita misalnya berbicaranya marah-marah, orang akan nilai kita sebagai orang yang suka marah-marah. Misalnya kayak Mbak Atik kan mengajar nih jadi dosen. Mbak Atik punya penyampaiannya misalnya enak, mudah dimengerti, dan lain-lain. Mbak Atik pasti otomatis akan dinilai oleh mahasiswanya enak banget diajar Mbak Atik, ngajarnya santai, mudah, dan lain-lain. Itu sebagai contoh bahwa manusia ternyata dilihat atau dinilai dari bagaimana cara ia berbicara. Sama MC pun seperti itu, kan kita bisa lihat ya, ada MC yang heboh banget, ada MC yang berwibawa banget, ada MC yang puitis banget. Nah, sama-sama MC, tapi gimana cara ia melakukannya atau dia public speakingnya, itu yang akan jadi penilaian buat dia. Itu tambahan dari saya terkait 2 alasan kenapa kita perlu belajar public speaking. Jadi malam hari ini kurang lebih dari data yang saya terima nih dari teman-teman semua kan kebetulan kecampur nih ya. Ada yang udah sering public speaking, ada juga yang mungkin baru mau belajar. Nah, jadi saya coba bikin materinya itu yang saling melengkapi. Jadi mungkin yang sudah bisa public speaking bisa mereview kembali. Nah, yang belum bisa public speaking bisa mulai dari awal dari sini. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama kita akan menggali gimana caranya kita bisa percaya diri. Yang kedua, kita juga harus bisa mengatasi yang namanya nervous seperti yang dijelaskan oleh KRT di awal. Yang ketiga, biasanya sebagai public speaker itu ada kondisi di mana kita ngeblank ya, bingung mau ngomong apa. Itu nanti kita cari tahu nih kenapa bisa terjadi ngeblank dan cara mengatasinya seperti apa. Dan yang terakhir, karena ini programnya khusus MC, jadi saya akan banyak sharing tentang bekal public speaking yang harus dimiliki oleh seorang MC. Kita masuk materi yang pertama tentang percaya diri. Percaya diri itu nggak bisa dipungkiri teman-teman semua ya, bahwa ini merupakan kunci pertama kalau kita mau public speaking. Kalau ini kita nggak punya, ya kita gimana caranya bisa muncul di depan orang banyak. Jadi ini adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin bisa public speaking. Oke, kita mulai dengan diskusi lagi. Kalau ngomongin percaya diri biasanya hubungannya tuh erat dengan yang namanya insecure. Nah, kira-kira teman-teman di sini siapa yang masih merasa kurang percaya diri? Coba boleh. Kalau ada kurang percaya dirinya kenapa? Silakan boleh jawab di kolom chat box.